Tepat sebulan sudah kasus kematian Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propampol Irjen Verdi Sambo. Tewasnya aparat polisi bernama Nofriansyah Huta Barat ini pun masih menyisakan misteri. Hingga kini satu persatu misteri dari ini mulai terkuak. Seperti apa penanganan kasus ini? Mari kita simak informasi selengkapnya. Tepat 1 bulan sudah kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas mantan Kadif Propampol Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kematian Brigadir J ini pun masih menyisakan banyak misteri. Tetapi, satu persatu misteri dari kasus ini pun mulai terkuak. Penanganan kasus yang diambil alih oleh Bareskrim Polri ini pun mulai menunjukkan kemajuan. Rekaman CCTV yang sebelumnya dinyatakan hilang, bahkan rusak, oleh Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto, kini perlahan menemukan jawabannya. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan, tim sus bentukan Kapolri berhasil menemukan rekaman CCTV yang berada di rumah dinas Verdi Sambo. Kejadian yang terjadi pada 8 Juli lalu, ketika Brigadir J diduga melakukan pelecehan seksual kepada istri Verdi Sambo, yaitu Putri, mengakibatkan sang istri berteriak sehingga diketahui oleh Baradae. Kombes Budi Herdi Susianto pun sebelumnya pernah menyebutkan kematian Brigadir J akibat dari baku tembak antara Yosua dengan ajudan Verdi Sambo lainnya, yaitu Baradae. Namun, kejadian baku tembak ini pun tak terdengar oleh warga sekitar. Salah satunya Rima, yang merupakan asisten rumah tangga di salah satu rumah komplek Polri tersebut, sama sekali tak pernah mendengar adanya suara letusan senjata api. Saya kerja juga, dan udah gitu juga saya nggak tahu istilahnya ada apa-apanya gitu loh. Karena memang buat saya tuh biasa-biasa aja gitu, maksudnya kayak nggak ada apa-apaan. Oh, berarti nggak tahu kalau misal ada kejadian kemarin baku tembak antara anggota Polri ya di rumah ini? Nggak tahu. Oke, gitu, oke. Bahkan Budi juga menyebut, kamera CCTV yang berada di rumah Verdi Sambo dinyatakan rusak. Menurutnya, kamera tersebut rusak 2 minggu sebelum peristiwa terjadi. Tak selang lama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas serta meluruskan informasi simpang siur terkait kematian Brigadir J. Tim ini pun dipimpin langsung oleh Wakil Kapolri, Komjen Gatot Edi Pramono, serta dinampingi sejumlah jenderal bintang 3 lainnya. Tak hanya itu, Mabes Polri juga menggandeng Komnas HAM untuk turut serta mengusut kasus tuntas tersebut. Kejanggalan juga dirasakan oleh keluarga Brigadir J. Mereka mengaku dilarang polisi untuk membuka peti jenazah dan memeriksa tubuh Brigadir J. Namun setelah bernegosiasi, hanya keluarga intilah yang mendapat izin untuk melihat jenazah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Pihak keluarga Brigadir J mengungkapkan adanya sejumlah luka yang diduga bukan disebabkan tembakan. Bahkan beberapa luka diduga lebam hingga sayatan. Hal ini pun membuat pihak keluarga meminta jenazah Brigadir J diautopsi ulang. Tak lama, Komnas HAM bergerak menuju keluarga Brigadir J di Jambi pada 16 Juli lalu. Setelah itu, Komnas HAM mengantongi sejumlah informasi terkait adanya dugaan intimidasi yang menimpa keluarga Brigadir J. Keluarga Brigadir J resmi melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri pada 18 Juli lalu dengan membawa sejumlah barang bukti guna mendukung laporan terkait. Di hari yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutuskan menonaktifkan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo agar penyidikan kasus kematian Brigadir J semakin jelas. Karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk
Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan, dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri, sehingga dengan demikian untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan Divisi Propam akan dikendalikan oleh Bapak Wakapolri, dan ini tentunya. Selang 2 hari kemudian, pada tanggal 20 Juli kemarin, Kapolri memutuskan menonaktifkan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan beserta Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Kapolri menangani perkara ini dengan profesional. Tak hanya itu, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga menyatakan adanya dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal ini membuat proses tersebut naik ke tahap penyidikan. Sejumlah ajudan Kadif Propam Polri, termasuk Baradae, menjalani pemeriksaan di Komnas HAM pada 26 Juli lalu. Sedangkan pada tanggal 27 Juli lalu, penyidik melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J yang melibatkan sejumlah dokter forensik baik internal maupun eksternal Polri. Setelah hampir 1 bulan berselang, pada 3 Agustus, Mabes Polri akhirnya menetapkan 1 orang sebagai tersangka, yaitu Baradae, atas kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian, menepis adanya dugaan bahwa Baradae melakukan pembelaan diri terpaksa saat membunuh Brigadir J. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J, Verdi Sambo pun menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri pada 4 Agustus. Dia mengaku pemeriksaan tersebut merupakan yang keempat, di mana sebelumnya ia sudah diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, pada Minggu 7 Agustus, tim SUS menangkap Brigadir RR sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Ia dikenakan pasal yang sama dengan Baradae, namun ditambah dengan pasal 340. Kini, tersangka ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit memutuskan memutasi Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam dikarenakan tindakan yang dilakukan diduga tidak profesional saat melakukan olah TKP. Sambo juga diduga berperan dalam pengambilan CCTV terkait kematian Brigadir J. Setelah dicopot jabatannya, Mabes Polri memutuskan menahan Verdi Sambo di Makobrimob pada Sabtu sore. Pada hari Minggu, istri Verdi Sambo untuk pertama kalinya hadir di hadapan publik. Ia mendatangi Makobrimob bersama anak perempuannya untuk membawakan baju sang suami yang telah ditahan selama 24 jam. Namun sayang, kedatangan mereka belum diberikan izin untuk bertemu dengan Verdi Sambo. Bagaimanakah kasus kelanjutan kematian Brigadir J di rumah mantan Kadif Propam Pol Irjen Verdi Sambo? Publik terus menunggu agar kasus ini dapat terungkap secara terang benderang.